Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah rabbun nasi wa rabbul baraya wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabila Sofiana Nurdin dengan NIM 12513200106 kelas 2E Program Studi Manajemen Dakwah. Baik, pada kali ini insya Allah saya akan membahas tentang iman. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk membacakan hadisnya terlebih dahulu. Qala fa akhbarani anil iman wa qala al-imanu an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik, teman-teman yang berbahagia, jika kita mendengar kata iman, pasti yang terlintas di dalam pikiran kita yaitu percaya kepada Allah. Memang benar, tetapi iman itu bukan hanya sekadar percaya, tetapi iman itu tertanam di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Di dalam Islam, iman itu terdapat 6 rukun. Di antaranya yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang mana telah diturunkan oleh Tuhannya. Begitupun orang-orang yang beriman. Baik, menurut sebagian besar ulama, tafsir tersebut menjelaskan bahwa seorang mukmin harus percaya dan meyakini semua ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak hanya mempercayai ajaran yang memang kita sukai, tetapi kita itu harus menerima seluruh ajaran yang memang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memilih-milih. Teman-teman yang berbahagia, iman itu bisa diibaratkan dengan akar pohon. Meskipun tidak terlihat, tetapi akar tersebut bisa menopang dan memperkokoh pohon tersebut. Begitupun iman. Iman memang tidak terlihat oleh mata, tetapi iman bisa menentukan bagaimana sikap dan perbuatan seorang mukmin dalam kehidupannya sehari-hari. Jika seseorang memiliki iman yang kuat, maka dia akan lebih tabah dan sabar dalam menghadapi ujian dari Allah dan juga selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Sebaliknya, jika seseorang memiliki iman yang lemah, maka dia akan mudah putus asa dan juga melakukan hal-hal yang memang bisa tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui juga al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Gimana coba? Nah, iman itu bisa bertambah jika kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti beribadah, membaca Al-Quran, zikir, dan melakukan hal-hal kebaikan yang memang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya,
Iman itu bisa berkurang jika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah, jarang berzikir, jarang membaca Al-Qur'an dan selalu bermaksiat dan menjauhi diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu, kita sebagai mukmin generasi sekarang ini kita harus memperkuat iman kita pada zaman yang semakin berkembang. Karena iman kita akan cepat goyah oleh pergaulan yang memang buruk, kemudian media sosial, lalu lingkungan yang memang kurang baik atau mungkin toxic relationship dan masih banyak lainnya. Maka dari itu kita harus membentengi hal tersebut dengan memperkuat iman kita, yaitu selalu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, mari kita jadikan iman sebagai pedoman hidup kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena kita itu sebagai mukmin jangan hanya mengaku beriman dalam lisan tetapi tidak menunjukkannya dalam perbuatan kita sehari-hari. Maka dari itu kita harus memperkuat dan menjaga iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dalam lindungannya dan juga memperkuat atau memperkokoh keimanan yang ada dalam diri kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang iman. Sebelumnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Ungzur maqala wala tangzur man qala. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.